Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Kejora Tani, channel yang membahas tentang seputaran tanaman puring di Indonesia. Oke dulur, kesempatan pada siang hari ini spesial. Kita kedatangan tamu, yakni adalah Bang Romi, rekan usaha saya, dan alhamdulillah beliaunya sudah di sini. Mari kita berbincang-bincang tentang seputaran tanaman puring bersama Bang Romi. Satu lagi lur, Bang Romi ini dia memiliki kanal YouTube Inspirasi TV atau biasa disingkat dengan INS TV. Jadi jangan lupa like, subscribe dan komen channel Kejora Tani dan channel INS TV. Oke dulur, kita langsung ketemu dengan Bang Romi, langsung saja kita akan berbincang-bincang. Halo Bang Romi, halo, berjumpa lagi. Siap. Selamat siang. Selamat siang. Ketemu lagi. Monggo binara. Oh, siap. Nyantai mawon. Ini tadi dari mana, mau kemana, terus tujuannya apa? Baru kali ini aku ditanya-tanya begini. Iya. Biasanya saya yang bertanya, sekarang dibalik ditanya. Jadi tadi kegiatan kita pagi ini berkunjung ke pabrik penampungan porang di pabrik. Oh, pabrik penampungan porang lur. Terus kemudian saya terinspirasi, ingat sampean, oh iya ini waktunya ke puring. Nah, ini langsung ke sini sambil mau belajar tentang puring juga. Nah, Bang Romi, Bang Romi kan ini sudah sering sekali keliling ya di Kabupaten Kediri tentang inspirasi usaha di teman-teman pemuda maupun petani-petani milenial. Saya mau tanya Bang Romi, terkait dengan puring ini bagaimana tanggapan Bang Romi sebagai istilahnya apa ya, sebagai kalau di dunia pertanian dia ini petugas lapangannya lur. Jadi dia ini Bang Romi ini keliling ke tempat usaha baik porang, pisang kapendis maupun puring di tempat saya. Dan dulur-dulur bisa cek langsung di beranda YouTube-nya, langsung diketik aja channelnya INS TV. Tapi jangan lupa like, subscribe dan komen ya agar channel INS TV semakin berkembang. Oke. Lanjut Bang Romi, bagaimana tanggapan Bang Romi ini tentang puring yang ada di Kediri maupun yang ada di Kejora Tani? Jadi puring yang saya tahu pertama kali kan di Kejora Tani. Ya. Dan begitu saya perhatikan di media sosial, ternyata peminat puring itu kan banyak. Dan rupanya puring ini bisa mulai menembus pasar dari domestik maupun juga pasar Asia. Dan pengembangan puring yang terjadi sekarang ini memang masih jarang orang lakukan, dan ini kesempatan bagi khususnya sampean untuk bisa berkembang. Nah, saya perhatikan dan dengar kemarin sudah mulai ekspor. Ini salah satu hal yang luar biasa. Jadi baru kali ini tanaman puring bisa menembus pasar Asia. Jadi khususnya di Kejora Tani. Nah, ini luar biasa. Dan saya sendiri sebagai orang Kediri bisa berharap ya Kediri itu bisa muncul petani-petani muda. Kayaknya sampean ini juga salah satunya. Ini luar biasa nih sampean ini. Ya. Kita seperti ini karena kita ini kepepet Bang. Kita ini kepepet nih. Ini bagaimana ini dunia sudah seperti ini, sedangkan kita nih mau jadi apa setelah menempuh pendidikan di sekolah. Sedangkan setiap tahunnya universitas-universitas mengeluarkan sarjana-sarjana itu ribuan. Bahkan kalau se-Indonesia ini bisa ratusan ribu. Dan kalau kita kerjanya itu di pabrik atau perusahaan atau di manapun yang sifatnya mengandalkan gaji UMR ataupun gaji dari kinerjanya di pabrik, saya rasa
yang pasti saya ini sangat kalah kalau dibandingkan dengan sarjana-sarjana. Nah itu kita waktu itu kepepet dan akhirnya oke lah, kita mau usaha, kita mau wirausaha sendiri semampu kita bang. Dulu kan awalnya juga kecil terus, dan usaha ini sudah berjalan selama 4 tahun. Pasti banyaklah dikali kemudian seperti itu. Apalagi sekarang posisi pandemi kan gitu. Tapi memang luar biasa loh yang saya perhatikan dari kegiatan kalian, dan waktu saya tanya ke beberapa pengusaha khususnya pemuda, justru yang bisa bertahan itu malah justru yang milenial. Jujur, karena apa? Karena walaupun situasinya sulit masa pandemi, ide-idenya itu selalu muncul. Ya kayak sampai ini bisa muncul sampai bisa nembus Asia, ini kan luar biasa. Nggak nyangka loh. Kalau orang Jawa dulu itu kan gini bang, wong duduk ini pinternya metu mergo kepepet. Mungkin karena itu. Nah, Mungkin karena itu ya. Sekarang kita yang ingin kita praktekkan adalah multiplex system. Jadi kita kembali ke masa lampau dengan pembaruan yang kita kemas dengan sistem milenial. Dulu orang bilang itu bayar sekolah itu pakai daun, dan hari ini kita buktikan ya. Jadi memang gitu loh. Dulu di Kediri itu kata orang tua-tua dulu itu bayar sekolah, makan itu semuanya pakai daun, dan akhirnya kita pun juga berpikir bagaimana daun ini bisa kita kembangkan menjadi roda perekonomian keluarga kita. Luar biasa. Padahal ini satu daun bisa dihitung ya. Kalau nilainya bisa dihitung. Kalau nilainya 200.000 misalnya, ini satu daun berapa? Nah, Gitu ya. Cocok dengan apa yang sampai angen-angen. Terkait dengan puring bang, apa sih yang menjadi apa ya, yang bisa menjadi semacam pacuan untuk Bang Romi bisa datang ke sini? Wah, ini Bang Romi ini orang terkenal. Enggak juga. Bisa dilihat nanti lur di channelnya INS TV 2. Ini orangnya energik, mobilitasnya wah luar biasa. Lanjut Bang, apa pesannya tentang tanaman dan usaha kami ini? Jadi kalau bisa mulailah punya tempat yang strategis. Jadi walaupun itu tempatnya hanya kecil, tapi paling tidak bisa mulai memperkenalkan bagaimana puring yang asli Kediri itu bisa muncul. Jadi itu sebagai satu bagian promosi juga. Nah, saya secara pribadi memang dulu awalnya tidak punya angan-angan ya bagaimana membantu rekan-rekan kita yang usaha-usaha kecil, khususnya kaum muda. Nah, saya cari akhirnya ketemu, dan saya ketemu dengan puring ini. Nah, puring ini kan dibilang tanaman langka atau tanaman yang apa istilahnya belum begitu familiar. Iya. Tapi yang saya perhatikan ternyata kolektornya banyak juga. Nah, ini potensi yang luar biasa. Saya berharap bisa terus berkembang, punya tempat. Amin. Jadi nanti bisa menjadi contoh untuk yang lain. Ya. Tapi sampai nggak pelit loh. Kalau misalnya kita nggak boleh gitu lah. ya? Iya, kita nggak boleh lah seperti itu, karena apapun itu selama kita bermanfaat untuk orang lain ya kita berikan saja. Saya suka yang baik seperti baik ilmunya maupun tenaganya, termasuk juga tanamannya kan seperti itu. Gitu. Jadi gini, kalau Bang Romi tadi bilang kalau bisa punya tempat. Kalau untuk tempat, untuk sementara waktu kita memang belum punya stand bunga yang di jalan raya atau jalan provinsi atau jalan utama, karena memang keterbatasan istilahnya modal kita, otomatis kita harus mencari inovasi agar kita bisa berjualan. Secara tidak langsung kita membangun sebuah tempat di sosial media itu, seperti kita membangun akun Facebook, akun YouTube, akun Instagram, dan itulah tempat-tempat kami untuk promosi, dan mayoritas 90% tanaman kami ini laku pada online atau di media sosial. Itu yang pertama. Kalau untuk yang kedua, tanaman puring yang banyak belum dikenal,
itu ada dua versi Om kalau menurut saya Bang. Jadi yang pertama memang benar, tanaman ini tanaman belum banyak dikenal, itu yang dari segi koleksian atau dari yang nilainya tinggi itu yang nilainya tinggi dengan estetika yang tinggi, bentuk karakter daunnya yang berbeda-beda dan warnanya mewah lah istilahnya. Kalau dari segi yang kedua, tanaman ini sebenarnya adalah tanaman lokal. Kalau orang bilang di lingkungan tanah Jawa ini adalah tanaman makam atau tanaman kuburan. Tapi mulai hari ini bersama Kroton Kediri, Kejora Tani, dan INST TV ini kita sedang membangun peradaban baru yang merubah tanaman puring ini bukan lagi menjadi tanaman makam, akan tetapi menjadi tanaman istilahnya koleksian. Oke, dulu memang benar, tapi dulu kan tanaman makam, sekarang tanaman makam apa ada yang seperti ini kan seperti itu kan Bang. Iya betul. Makanya jadi ada dua versi, tapi bener juga sih Bang Romi kalau tanaman ini memang agak langka. Jarang kan yang punya. Iya. Makanya saya senang sekali dan pengen belajar juga pengembangan dari puring. Kita belajar bareng aja. Kemarin saya sudah ngomong ini, gimana kalau saya juga belajar, kita bisa dalam satu komunitas. Nah, kita kolaborasi. Jadi INS akan selalu mendampingi lah. Maksudnya bagaimana puring bisa menjadi komoditi. Iya. Bukan lagi hobi tapi menjadi komoditi. Nah, itu yang mau kita rubah. Ada pameran atau apa, atau ada kegiatan apa, nah kita coba untuk memperkenalkan puring ke masyarakat. Kita nunggu komando dari Pak Jokowi biar segera pandemi ini segera selesai tahun ini dan kita bisa melaksanakan. Saya sebenarnya kangen dengan kontes nasional puring, terus expo atau pameran. Saya kan sering keluar Gitu ya. kayak kontes kemarin di Jogja 2 kali, baik dalam segi laber ataupun saya inginnya itu ingin keluar, akan tapi kan posisi sekarang kan pandemi. Ya kita kalau orang Jawa terima yang pandem. Oke Bang Romi, Siap. mungkin cukup sekian, nanti kita lanjutkan dalam sesi ramah-ramah ataupun berikutnya. Terima kasih sudah berkunjung di kebun kami. Semoga ilmunya bermanfaat. Saling berbagi. Semoga channel YouTube-nya Saling juga berbagi. sukses. Oke. Sama-sama. Kita juga akan sukses bersama. Amin. Karena sukses itu tidak individual. Sukses itu pasti melibatkan orang lain. Simbiosis mutualisme. Saling berbagi. Makanya kita tidak pernah merasa memiliki, tidak pernah merasa paling hebat, enggak. Semuanya bagi kami seperti itu. Oke dulur, sementara seperti itu bincang-bincang saya dengan Bang Romi, pemilik channel atau ownernya INS TV, Inspirasi TV. Semoga bermanfaat dan menginspirasi rekan-rekan Kejora Tani. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.